Hello Technolovers, Israel terus mengembangkan senjata-senjata berat dan teknologi pertahanan hingga level tertinggi. Negara itu yang bersaing memperebutkan dominasi di kawasan dengan Iran itu memiliki sejumlah senjata mematikan, efisien dan efektif yang telah diakui dunia. Nah, dalam operasinya untuk memerangi jaringan terowongan Hamas di bawah kawasan Gaza, Israel bahkan kabarnya nih menggunakan bom sponge seharga 200 juta lebih sebagai alat strategis loh. Lantas, bagaimana bom ini berfungsi? Seperti apa hasilnya? Mari kita simak ulasan mengenai cara kerja bom sponge, senjata rahasia baru andalan Israel, dan juga beberapa senjata mematikan lain Israel berikut ini. Militer Israel bersiap untuk menyerang Hamas melalui darat. Jaringan terowongan Hamas yang luas yang digunakan untuk pertahanan dan penyanderaan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pasukan Israel. Sebuah laporan mengatakan bahwa Hamas menyandra 200 orang di terowongan ini. Hamas dilaporkan memiliki berbagai jenis terowongan dengan panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter yang membentang di bawah jalur pantai berpasir seluas 360 km persegi untuk perbatasannya. Untuk melawan Hamas melalui jaringan terowongannya, Israel dilaporkan membuat bom sponge yang menciptakan ledakan busa secara tiba-tiba mengembang dengan cepat dan kemudian mengeras. Menurut laporan Telegraph, bom sponge ini yang merupakan ciptaan unik pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tidak mengandung bahan peledak tetapi berfungsi untuk menutup celah atau pintu masuk terowongan yang mungkin menjadi tempat munculnya pejuang Hamas. IDF tetap bungkam mengenai penggunaan bom sponge ini. Pada tahun 2021, mata yang jeli menyaksikan personil IDF mengerahkan perangkat cerdik ini selama latihan. Sebuah sistem terowongan tiruan dibangun di pangkalan militer Elim yang terletak di dekat perbatasan Gaza untuk mengasah keterampilan guna menavigasi jalur bawah tanah ini. Sangat penting bagi IDF untuk mempersiapkan strategi perjalanan yang sulit dan berpotensi berbahaya yang mungkin dialami pasukannya di dalam labirin terowongan ini saat mereka mempersiapkan invasi darat yang akan datang. Bom sponge akan menutup celah yang mungkin dieksploitasi oleh Hamas untuk mencegah penyergapan ketika tentara masuk lebih jauh ke dalam jaringan labirin. Gadget khusus ini dimasukkan ke dalam botol plastik dengan pembatas logam yang terletak di antara dua cairan. Sebagai bom, bahan-bahan ini akan digabungkan untuk menutup jalur terowongan. Untuk menemukan terowongan, Korps Teknik IDF membentuk tim khusus yang ditempatkan di unit pengintaian. Unit ini dilengkapi dengan radar penembus tanah, sensor darat dan udara, serta sistem pengeboran khusus. Selain itu, laporan menyatakan bahwa IDF juga diberikan peralatan khusus yang memungkinkan mereka melihat ke bawah tanah. Di antara unit elit yang ditugaskan untuk bergerak di bawah tanah adalah Yahalom, komando spesialis dari Korps Teknik Tempur Israel dikenal sebagai Musang, yang berspesialisasi dalam menemukan, membersihkan, dan menghancurkan terowongan. Meskipun cahaya sekitar diperlukan agar kacamata penglihatan malam dapat berfungsi dengan baik, tentara yang bergerak di bawah tanah hanya mengandalkan teknologi termal untuk melihat dalam kegelapan total karena semua cahaya alami tidak ada. Radio baru juga telah dikembangkan yang dirancang khusus untuk berfungsi dalam kondisi sulit seperti yang terjadi di bawah tanah ini. Drone dan robot juga dapat digunakan oleh Israel untuk membantu navigasi terowongan, meskipun penempatannya di bawah tanah sejauh ini terbukti menantang. Hamas didirikan di Gaza pada tahun 1987 dan dilaporkan mulai menggali terowongan pada pertengahan tahun 1990-an. Jaringan terowongan adalah alasan utama mengapa Hamas lebih kuat di Gaza dibandingkan di tepi barat yang diduduki Israel. Pembuatan terowongan menjadi lebih mudah pada tahun 2005 ketika Israel menarik tentara dan pemukiman keluar dari Gaza dan ketika Hamas memenangkan kekuasaan pada pemilu tahun 2006. Lalu, adakah senjata mematikan lain Israel yang dipakai untuk memerangi Hamas? Tentu saja ada dong. Yang pertama, ada Rudal Spike and Loss atau Non-Line of Sight. Rafael Advanced Defense Systems adalah perusahaan swasta Israel yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem rudal presisi jarak jauh ini. Spike and Loss dirancang untuk mengenai target yang berada di luar garis pandang seperti bunker, tank, dan kapal. Karena Spike and Loss adalah rudal fire and forget, operator tidak perlu melihat target setelah peluncuran. Selain itu, rudal ini adalah rudal serangan atas karena terbang di atas target dan kemudian menyerangnya dari atas. Ini sangat efektif pada target yang dilindungi oleh pertahanan depan, belakang, atau samping.
Spike and Loss dapat diluncurkan dari berbagai platform seperti kendaraan darat, helikopter, dan pesawat dengan jangkauan hingga 30 km, dilengkapi dengan berbagai hulu ledak, termasuk hulu ledak termobarik, hulu ledak tinggi, dan HIT atau anti-tank anti-ledakan tinggi. Spike and Loss sudah digunakan oleh militer di seluruh dunia, termasuk pasukan pertahanan Israel atau IDF. Rudal ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan berbagai target, seperti kapal, tank, dan bunker. Militer membutuhkan Spike and Loss untuk menyerang target di luar garis pandang dengan tepat dan tanpa membahayakan pilot. Nah, sebenarnya kecanggihannya tersebut sebanding dengan harganya sih, di mana harga senjata ini mencapai 240 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,908,364 miliar rupiah. Harop Loitering Munition atau IAI Harop atau IAI Harpy 2. Ini adalah sistem munisi loitering otonom yang dikembangkan oleh Israel Aerospace Industries atau IAI dan dapat digunakan dari jarak jauh. Senjata ini dibuat untuk melayang di atas wilayah target sampai diberi perintah untuk menyerang atau sampai secara mandiri mendeteksi target. Harop adalah pesawat tak berawak atau UAV kecil dengan rentang sayap 3 meter dan berat sekitar 100 kg. Itu diluncurkan dari peluncur berbasis darat dan memiliki jangkauan hingga 1000 km. Harop memiliki banyak sensor yang memungkinkannya mendeteksi dan melacak target. Sensor-sensor ini termasuk radar, sensor elektrooptik, dan sensor pencitraan thermal. Harop juga dapat diprogram untuk berbagai profil serangan, seperti serangan dari udara ke darat, udara ke laut, dan udara ke udara. Meski tidak diketahui secara jelas berapa harga senjata satu ini, tapi Harop sudah digunakan oleh Angkatan Udara Israel dan Azerbaijan dalam pertempuran. Senjata ini telah terbukti memiliki kemampuan untuk menghancurkan berbagai target seperti tank, mobil, dan kapal. Sistem Pertahanan Udara Arrow 3. Sistem anti-rudal ini dimaksudkan untuk mencegah dan menghancurkan rudal balistik yang berasal dari jarak jauh. Meskipun saat ini masih dalam tahap pengembangan, diperkirakan akan digunakan dalam beberapa tahun mendatang. Sebuah laporan sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah Israel berencana untuk menjual sistem pertahanan rudal Arrow 3 kepada Jerman. Ekspor pertahanan terbesar Israel akan menjadi kesepakatan senilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 60 triliun rupiah. Sistem pertahanan Arrow 3 dibangun untuk mencegah rudal balistik yang terbang di luar atmosfer bumi. Setelah uji cobanya pada Desember 2015, sistem ini mulai diproduksi dan dijual dengan kisaran harga mencapai 64 triliun rupiah. Jadi, gimana menurut kalian Teknolovers? Pantas aja ya Israel terus berhasil menguasai tanah Palestina. Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bye!